Untuk persiapan syuting kali ini memang diambil siang hari, sedangkan gambar seolah-olah di malam hari. Jadi persiapannya juga harus benar-benar matang. Apalagi pergantian warna dari gerobak tersebut. Pas warna yang sebelumnya itu warna hijau, jadi tidak terlihat di malam hari, makanya dirubah menjadi warna kuning. Sebenarnya saya tidak mengolah masakan, hanya membuat api besar supaya terlihat mengolah masakannya itu keluar api. Ya, campurannya gampang sih sebenarnya, itu tidak menggunakan gas atau spiritus yang supaya apinya itu menjadi nyala besar. Hanya dengan minyak yang panas gitu kan, sama dicampur dengan air sedikit, api akan mengejar. Dus, langsung nyala. Sebelum saya memotong wortel, memang saya mainkan atraksi dulu saya. Oke. Itu pun diambil dari beberapa sisi. Ulang-ulang, banyak sekali kesalahan pada waktu syuting. Saya jadi penasaran, saya pengen lihat hasil gambarnya. Ada sawi hijau, ada kol, nanti juga ada bakso, sosis, ayam, telur. Yang saya gunakan di gerobak itu habis, kru akan langsung merefill lagi. Yang kurang-kurang yang tadi sudah terpakai sama saya, mereka akan tambahin dan saya menunggu. Gambar yang mantap atau yang maksimal, kayak contoh misalkan ceplok telur, kemudian misalkan ada menabur garam, tepung, itu biasanya kru akan menyiapkan kaca, kemudian kanan kirinya dikasih meja atau tumpuan, nanti kacanya di tengah. Nah, nanti kamera akan ada dari bawah, dari atas dijatuhin telur, das gitu. Ini demi gambar bagus nih. Saya punya cabai besar. Sebelum saya memotong cabai besar, tetap saya mainkan atraksi terlebih dahulu. Kemudian saya coba dengan gaya kungfu saya, menangkap dengan 2 jari. Nggak pakai audio, aman bro. Hasil video akan selalu dipantau sama Action. Yes. Potong. supaya hasilnya lebih mantap. Warna pisau yang saya mainkan ini sebenarnya adalah warna biru. Tapi untuk warna biru tidak ngeblend dengan desain yang sudah disiapkan. Makanya pisau yang saya mainkan ini warna merah dan dicat mendadak.
dari warna biru menjadi warna merah. Yang penting atraksinya sama. Action. Itu dia, bagus. Saya ada memainkan telur, jadi melempar-lempar telur dengan spatula. Ini agak susah menurut saya karena spatula yang saya gunakan itu adalah spatula buat nasi goreng yang kecil kemudian keras. Jadi kita harus benar-benar hati-hati mengimbangi apa jatuhnya telur supaya tidak langsung pecah di atas spatula itu atau sodet. Biasanya kalau yang saya gunakan itu dia tipis, jadi agak lentur, masih agak mudah lah. Paling saya bisa 3 atau 4 kali untuk lempar ulang kembali. Itu sudah tidak pecah, itu udah lumayan oke lah. Action. Buang tong sampah. Siapapun yang ngolah sama, cuman gayanya berbeda. Pertama saya kasih minyak, kemudian bumbu-bumbu saya masukin, kemudian yang mentah-mentah saya tumis terlebih dahulu, kemudian mie dan saya bumbuin. Nasi goreng gratis. Set. Apa lagi? Orang gede ora ini. Chef atau tukang masak yang belum biasa menggunakan wok itu akan terasa berat karena woknya sendiri itu beratnya sudah hampir 5 kilo ya. Jadi berat, apalagi ditambah dengan beban yang nasi atau mie-nya ya. Jadi mungkin total bisa 10 kilo untuk goyang wajan tersebut. Wajan kayak gini biasanya khusus buat masakan Chinese ya. Kalau Jepang nggak ada cuman tidak khusus. Kalau Chinese pasti woknya akan seperti ini. Dan nasi goreng itu berbeda cara mengaduknya ya. Untuk nasi goreng biasanya kita tekan-tekan, kemudian kita cacah-cacah supaya nasi-nasi yang menggumpal itu akan pecah, jadi akan rata. Nah kalau mie ini tidak boleh ditekan-tekan atau dicacah-cacah dengan sodetnya, nanti akan putus-putus mie-nya.
Makanya sebelum meletakkan mie ini harus kita pisah-pisahkan dulu, buyar atau ambiarkan mie-nya dulu dari atas, kemudian ditaruh pelan-pelan, tidak langsung gumpalan mie-nya. Nanti di situ akan merasa susah seorang chefnya untuk memisahkan. Nah, kalau tipsnya sih lebih baik dipisah-pisahkan dulu dari awal, baru dimasukin. Tambahin kecap kali ya? Biar Cium aja boleh. Lagi masaknya. galuk mukanya. Doyan. Iya. Sasa. Kurake, produk Sasa. Tadi lihat pakai garam nggak? Nah itu yang bikin kecewa produk Sasa itu dikira amandel, dikira tambah bego, enggak. Bubur yang dimakan udah dimakan. Setelah masuk semua barang-barangnya atau bahan-bahannya dari mie, ayam, kemudian sayuran, sudah dibumbuin, saya aduk rata dan sudah matang. Kalau untuk mencicipi, chef punya karakter masing-masing, ada yang percaya diri, ada yang tidak percaya diri. Untuk mencicipi masakan hasilnya, bisa sambil duduk atau dibawa. Artinya tidak terlihat di situ sama customer atau yang melihat. Kalau masakannya sudah jadi, mie gorengnya kita langsung taruh di piring. Nah, saya di sini memainkan piringnya diputar-putar supaya terlihat kungfu chefnya atau yang tidak lari dari karakter saya. Piringnya saya putar-putar dulu. Nah, untuk meletakkan mie-nya itu harus ada piring, dan piringnya sebelum saya taruh di meja, saya akan putar-putar dulu. Akhirnya masakannya sudah selesai dan saya kasih langsung ke tamunya. Nah, itulah proses syuting saya kali ini. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe-nya untuk channel YouTube saya. Wow!